Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, kembali lagi di Wakaf TV dan kembali lagi di bincang-bincang kita yang sebelumnya kita atau video sebelumnya kita membahas juga masih di labirin dunia LGBT. Nah, sebelumnya kita membahas tentang LGBT hadir, umat jadi khawatir. Jadi video sebelumnya kita membahas tentang kekhawatiran umat muslim itu seperti apa dengan adanya fenomena atau campaign atau gerakan daripada LGBT ini. Nah, dijelaskan oleh Kak Sinyo sebelumnya itu yang paling harus kita garis bawahi itu adalah dari definisi atau penjelasan definisi. Ya, makanya dikatakan di situ adalah non heteroseksual. Jadi kalau heteroseksual itu adalah seorang manusia atau seseorang itu yang memang normal, ya. Seksnya itu sukanya tuh dengan lawan jenis. Nah, kalau non heteroseksual, nah ini yang tidak normal. Jadi memang definisinya itu harus dibedakan, ada 3. Yang pertama itu adalah dari sisi orientasi. Kemudian yang kedua itu adalah perilaku atau tindakan. Yang ketiga itu adalah identitas. Nah, yang dikampanyekan oleh orang-orang yang mengaku dirinya itu LGBT adalah identitas. Jadi orang-orang yang sudah melakukan atau orang-orang sudah memiliki orientasi seks menyimpang, kemudian melakukan perilaku seks menyimpang sehingga dia ingin diakui identitasnya oleh negara melalui undang-undang dan juga diakui oleh agama. Jadi maka dari itu definisi LGBT itu ada 3 tadi. Jadi kalau sudah sampai kepada identitas itu masuk, baru dikatakan itu adalah LGBT, ya. Jangan sampai kita salah mendefinisikan seperti salah satu pejabat pemerintahan kita, ya. Saya tidak mau menyebutkan siapa orangnya dan dia bertugas di mana, tapi viral itu beliau mengatakan bahwa LGBT itu kodrat, ya, yang dilarang itu adalah perilakunya. Nah, ini salah. Jadi LGBT itu adalah identitas, ya. Jadi nggak boleh dikatakan kodrat, ya. LGBT itu adalah identitas yang mana mereka itu semua sudah melalui proses orientasi, kemudian tindakan atau perilaku sampai dia menginginkan identitas, diakui dirinya sebagai penyuka sesama jenis dengan kebebasan berpendapat, dengan HAM dan sebagainya. Dan insya Allah sekarang kita akan lanjutkan pembahasan itu tentunya dengan Kak Sinyo yang akan membahas, ya, tanda-tanda atau ciri-ciri bagaimana seseorang ini sudah mulai mengenal yang namanya orientasi, perilaku sampai LGBT. Jadi ada tahapannya, ya. Jadi nggak semua tuh sama. Jadi kan proses tumbuh kembang anak itu kan dari mulai balita, kemudian sekolah, sampai remaja, sampai dia dewasa seperti ini. Insya Allah kita akan bahas dengan Kak Sinyo. Kita langsung sapa saja dengan Kak Sinyo. Assalamualaikum Kak Sinyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, ya? Alhamdulillah, semoga semuanya, amin, termasuk pemirsa juga sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Kak. Ini sebenarnya gini, Kak, saya itu sangat-sangat tertarik dengan pembahasan LGBT ini. Terlebih ini masih di bulan Juni, ya. Masih bulan Juni, ya. Yang mana bulan Juni ini adalah, ya, bisa dikatakan bulannya mereka lah, gitu. Yeah, Pride Month, ya. Oh, Pride Month. Jadi Pride Month ini bagi yang belum tahu, jangan sampai kita asal kasih hashtag aja, Kak, ya. Yeah. Tiba-tiba kasih hashtag Pride Month, padahal kita nggak tahu Pride Month itu apa, gitu kan. Dan insya Allah kita akan bahas ciri-ciri atau tanda-tanda ya, seseorang, ya, dari mulai balita, ya. Dari balita dulu, ya. Yeah. Nah, kemudian gini, Kak, kalau misalkan kita berbicara tentang ciri-ciri atau tanda-tanda, sebenarnya pemicu seseorang melakukan seks sesama jenis atau mempunyai orientasi. Betul, orientasi itu bahkan sampai ada yang beridentitas, ya, atau memiliki atau ingin diakui itu pemicunya itu apa tuh, Kak? Ya, secara umum sebetulnya bukan cuma orientasi, ya, secara umum. Ya. Itu berangkat dari keluarga yang tidak ideal. Keluarga yang tidak ideal itu bukan berarti keluarga yang tidak ada bapak ibunya, bisa jadi
dari keluarga yang bercerai bisa jadi, tapi juga bapak ada, tapi seakan-akan bapak tidak ada dan ibu juga termasuk. Misalnya bapak ibunya kerja sibuk sehingga ya anak-anak tidak merasakan kehadiran mereka. Jadi keluarga yang tidak harmonis, di mana kehadiran bapak ibu itu seimbang, karena kalau dalam Islam kan segala sesuatunya seimbang, termasuk kehadiran bapak dan ibu. Jadi secara umum itu semua masalah anak-anak itu berangkat dari keluarga yang tidak harmonis, tidak ideal. Saya kasih contoh ya, kalau di zaman saya dulu itu orang ya remaja ya SMP SMA nggak akan pacaran kecuali ada masalah di rumahnya. Maksudnya walaupun dia nggak paham agama ya, dia nggak bakalan pacaran. Pacaran tuh paling kalau mau menjelang menikah, karena oh ya aku sudah siap menikah, maka aku pacaran untuk mengenal waktu itu. Nah kalau di zaman sekarang bahkan mulai dari SD, SMP, SMA sudah banyak yang anak-anak pacaran. Kenapa? Ya itu tanda bahwa dari keluarga yang bermasalah. Karena kalau dia sudah mendapatkan kehangatan ya dari rumahnya, dia nggak bakalan pacaran gitu. Ya kalau suka, mencintai, menyenangi, ngobrol, berteman, is okay. Tapi kalau sampai pacaran itu ya nanti mestinya sebelum menikah. Itu secara umum seperti itu. Nah, kalau secara khusus tadi yang ditanyakan kakak, bagaimana pemicu sehingga seseorang nanti yang awalnya seharusnya heteroseksual kemudian menjadi homoseksual, biseksual, bahkan sampai ke tindakan bahkan identitas, itu ada tiga teori besar. Nah nanti apa pilihan peduli sahabat dan tentunya kita sebagai umat muslim. Yang pertama, teori yang pertama bahwa tumbuh kembang anak ya, selama grow up, termasuk di dalamnya adalah orientasi seks, hanya dipengaruhi oleh biologis. Jadi makanan, DNA, hormon, gen itu yang mempengaruhi perilaku kita, sikap kita. Jadi kalau kita marah-marah nih, oh ini orang kemungkinan makan sate kambing misalnya seperti itu. Itu teori yang pertama. Nah penelitian yang terakhir tahun 2019 itu tidak ditemukan adanya DNA atau gen yang orientasi itu diturunkan, tidak ada. Itu 2019 ya penelitian yang terakhir. Walau alam nanti di penelitian selanjutnya. Kemudian teori yang kedua, bahwa tumbuh kembang seseorang ya, termasuk orientasi seksnya, itu hanya dipengaruhi oleh psikologisnya, lingkungannya, masyarakat, termasuk orang tua. Jadi ya bentukan dari orang tuanya, ya lingkungannya itu yang mempengaruhi nanti termasuk orientasi seksnya. Nah teori yang ketiga ini yang kami ambil ya dari Peduli Sahabat, bahwa kami meyakini teori bahwa dua-duanya berpengaruh. Jadi ada dalam tumbuh kembang seseorang itu ada faktor biologis, ada faktor psikologis. Tetapi kami mengambil mazhab nih kalau dalam Islam gitu ya Kak. Jadi kayak semacam ada mazhab atau sub gitu, bahwa yang paling besar pengaruhnya adalah faktor lingkungan atau psikologis. Kami beri contoh misalnya yang faktor biologi ya, itu ada di kami ada yang ditangani oleh salah satu pembina Peduli Sahabat namanya Dr. Widiansa. Ada bayi lahir itu gangguan jantung, jadi jantungnya mengalami gangguan sehingga dia harus disuntik dengan obat untuk menguatkan jantungnya itu dari bayi sampai SMP, sekitar umur SMP gitu ya. Nah celakanya obat yang disuntikkan tadi itu membunuh hormon kelaki-lakian dia. Jadi selama dia tumbuh kembang nggak punya hormon laki-laki, karena untuk menyelamatkan hidupnya yang paling penting. Nah ketika dia SMP dia mempunyai ketertarikan seks sesama jenis, ketemu Dr. Widiansa, pembina kami, karena ternyata memang ada kelainan hormon, itu diterapi hormon itu sembuh. Itu ada beberapa yang karena faktor biologis ya. Atau misalnya lahir ternyata, minta maaf kalau yang laki-laki ternyata penisnya masuk seperti vagina ya, sehingga oleh orang tuanya dianggap oh ini perempuan padahal dia sebetulnya laki-laki. Dan contohnya yang lain misalnya kelamin ganda. Kalau kelamin ganda mungkin di zamannya sudah jarang ya. Kalau zaman dulu
aku pilih yang laki-laki padahal dia sebenarnya perempuan. Kalau zaman sekarang harus diperiksa semuanya. Jadi secara teori garis besar seperti itu Kak, untuk orientasi seks ya, termasuk dalam tumbuh kembang ada 3 teori. Nah kami mengambil teori yang ketiga bahwa ada faktor biologi dan psikologis. Biologis dan psikologis. Dua-duanya berpengaruh. Dua-duanya berpengaruh dalam tumbuh kembang seseorang ya, termasuk tentunya di dalamnya adalah orientasi seksnya. Iya. Jadi kalau melihat fenomena saat ini ya Kak ya, jadi memang saya setuju tuh ketika Kasihnya mengatakan bahwa seseorang itu, salah satunya kan tadi kan dikatakan soal pacaran, soal apalagi kita lagi membahas anak-anak nih Kak ya. Ketika orang tuanya itu tidak hadir, ya kan, ibunya kerja, ayahnya apalagi nggak pulang-pulang karena kerja, ya kan. Nah kemudian si ayahnya ini atau ibunya ini ketika pulang cuma istirahat, nggak ada waktu main. Jadi memang itu bisa berdampak bukan hanya kepada hal yang lain yang katakanlah penyebab dari ketidakpedulian orang tua, tapi penyebab lainnya adalah tentang LGBT itu sendiri ya. Iya tadi mulai dari ketertarikan, karena kan masuk ke dunia LGBT ini ada yang memang lewat ketertarikannya memang sudah tertarik sama jenis baru masuk, ada yang kebiasaan nonton pornografi kemudian sampai ke dunia LGBT atau ingin coba-coba dan sebagainya, tapi intinya dari keluarga yang tidak ideal, tidak harmonis, tidak ideal, tidak seimbang. Berarti dampaknya, setahu saya ya, yang memang sering muncul di media sosial kita itu adalah dampak dari dampak besar dari hilangnya orang tua di tengah-tengah anak itu adalah anak jadi mabok-mabokan, jadi zina gitu dan sebagainya. Ya itu salah satunya nanti ya. Sampai ke narkoba ya, miras. Pokoknya hal-hal yang nanti bagi masyarakat umum ya. Itu aneh-aneh gitu, hal yang aneh-aneh gitu, yang ya kita nggak usah jauh-jauh lah, misalnya kita bisa melihat dari sekitar rumah kita, misalnya tetangga kita atau masyarakat sekitar. Coba deh kalau ada orang yang bermasalah, yang itu entah SD, SMP, SMA, lihat keluarganya apakah ideal atau tidak, saya jamin kemungkinan besar tidak ideal. Iya. Tapi Pak saya setuju Kak, kalau Kakak itu mengambil riset bahwa kalaupun dia bukan agamanya Islam, katakan agama lain yang membolehkan pacaran, dia tuh nggak akan pacaran karena dia harmonis sama ibunya sama bapaknya. Iya, ya pacarannya paling kalau ya seperti zaman dulu pacarannya ketika menjelang nikah. Berarti oh ya aku sudah kerja, sudah siap nikah, baru itu pacaran mencari gitu. Tapi kalau karena saya mengalami sendiri di keluarga kami ya. Jadi ketika misalkan abang ditanya sama ibu, kamu nggak pacaran? Ya nanti aja kalau udah mau nikah gitu istilahnya. Walaupun basicnya keluarga kami tidak begitu paham agama gitu. Tapi ketika anak-anak mendapatkan kehangatan di keluarga, ya dia tidak mencari di luar, ya di dalam itu sudah hangat gitu. Betul. Kak, tentang psikologis nih Kak, tadi yang dikatakan, boleh didetailkan lagi nggak biar kita bisa paham lagi nih Kak? Ya, jadi tadi kan ada faktor biologis dan psikologis. Nah, kalau faktor biologis ya nanti bisa dicari di internet macam-macamnya dan sebetulnya juga jumlahnya tidak banyak gitu. Karena memang sebetulnya kalau memang itu datanya dari faktor biologis, misalnya oh itu keturunan, sebetulnya mudah. Mestinya ada alat yang ya kita bisa mengetahui lah. Misalnya ada yang oh iya darah tinggi itu diturunkan misalnya, atau penyakit gula diturunkan, itu kan ada silsilahnya istilahnya. Nah ini kan nggak ada. Nah, yang kita bahas yang ke arah psikologi saja, memang yang lebih mudah untuk diterangkan bagi masyarakat. Yang pertama yang perlu dipahami dulu bahwa seks dalam bentuk apapun itu hanya ada dua, yaitu minta maaf ya kalau ini agak kasar, tapi untuk menjelaskan yaitu ada laki-laki dalam posisinya di sini sebagai batang dan perempuan sebagai lubang dalam bentuk apapun, mau dengan sesama jenis, mau dengan lawan jenis, mau dengan binatang, mau dengan benda-benda, intinya di situ posisinya sebetulnya ada yang berperan sebagai dalam tanda kutip laki-laki, ada yang berperan dalam tanda kutip sebagai perempuan. Itu
hubungan seks dalam bentuk apapun gitu. Itu yang harus dipahami dulu yang pertama. Jadi nanti kita akan membahas, oh iya, yang sebagai laki-laki seperti apa sih ciri-cirinya, tanda-tandanya ketika balita, kemungkinan yang sebagai perempuan seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, perlu pemirsa ketahui dan kakak pahami bahwa di perempuan dan laki-laki itu dorongannya berbeda ya dalam hal seks ya, dalam hal seks. Kalau laki-laki memang dorongannya adalah organ reproduksinya, yaitu kantung spermanya. Jadi ketika laki-laki sudah balik, nanti dia akan memproduksi calon anak. Nah, di kantungnya ini setiap sekitar 3-4 hari dia akan penuh. Nah, itu yang menjadi akan masalah seumur hidup bagi laki-laki. Nah, kalau di perempuan bukan, di perempuan adalah perasaannya. Ya, perempuan bisa melakukan seks, tapi itu bukan yang utama. Nah, ini nanti akan menjadi dalam tumbuh kembang anak akan berbeda, yang nanti bisa dijelaskan secara bertahap ya nanti di contoh-contoh yang akan diberikan gitu. Intinya kalau di laki-laki karena dorongan organ reproduksinya, di perempuan karena perasaannya mencintai dan dicintai, yaitu nanti akan menimbulkan hal yang berbeda dari berbagai penelitian seperti itu. Seperti itu ya. Ya. Kalau untuk ini Kak, apa namanya pembahasan tentang kelamin itu kan ada laki-laki perempuan gitu kan ya. Nah kalau misalkan apa namanya jenis kelamin perempuan itu tadi dikatakan dari perasaannya gitu ya. Jadi dorongan di dalam dirinya untuk nge-seks itu bukan didasarkan atas dirinya ingin biologisnya pengen nge-seks, itu tidak. Ya. Jadi dia memang kalau perempuan itu cenderungnya sampai ke seks ya karena cintanya, rasa kasih sayangnya, ingin sebagai partner gitu. Tapi kalau laki-laki kan karena memang kantong spermanya penuh, dia pengen nge-seks gitu. Arahnya kan beda ya dorongannya. Jadi itu nanti akan sangat berpengaruh ketika masa grow up, termasuk yang akan dibahas hari ini tentang di masa balita. Bahas satu-satu kok, dari kelamin yang perempuan terus laki-laki. Baik, jadi kita yang perempuan dulu ya. Ini menarik nih karena kan ini kan ilmu ya, edukasi ya kan, perlu dijelaskan. Ya, jadi di perempuan itu memang secara organ reproduksi dia arahnya bukan ke seks gitu. Jadi dia karena memang menerima ya, menerima kemudian melahirkan. Jadi dorongannya adalah cenderung ke kasih sayang, perasaan. Makanya kalau misalnya nih yang dulu kita suka musik-musik, suka lagu gitu kan, misalnya contoh kalau ingin mendapatkan perempuan maka dapatkanlah hatinya atau perasaannya gitu kan. Lagu itu ya. Ya. Intinya memang di perempuan itu tidak seks, itu bukan seks. Bahkan kalau kita ingat hadisnya Rasulullah itu, perempuan tuh bisa tahan sampai 3 bulan tidak melakukan seks tuh. Bahkan sampai ada yang rela menjanda seumur hidupnya gitu kan. Kalau laki-laki mungkin ya 3 hari. 3 hari sudah nggak tahan gitu. Jadi memang dorongannya adalah perasaannya, kebutuhan rahasia di perempuan itu mencintai dan dicintai seumur hidupnya gitu. Itulah kenapa perempuan kalau diduakan sakitnya luar biasa gitu. Nah, sehingga itu yang nanti di Indonesia itu kulturnya kalau di perempuan itu agak susah untuk nanti ini anak ini arahnya ke seks, ke menyukai sama jenis atau tidak nih. Ini agak membingungkan. Kenapa? Karena tadi kultur di Indonesia perempuan itu sangat intim gitu. Sangat ya mereka akan membentuk peer gitu ya sejak TK, SD akan membentuk kelompok-kelompok sosial yang mereka akan sangat akrab sekali gitu, sehingga nanti ini akan menjadi masalah ketika kita ingin mengidentifikasi ini anak ini, 2 perempuan ini akrab karena mereka sahabat atau jangan-jangan mereka pasangan gitu. Kalau laki-laki kan misalnya nih saya sama kakak berdua gitu terus contohnya kita suap-suapan gitu kan, mengusap keringat gitu kan, kasihnya tapi itu nggak terjadi di perempuan gitu. Di perempuan biasa aja ya. Bahkan mereka misalnya di WhatsApp ya atau di media sosial bilang I love you, I miss you, kamu lagi ngapain babe, itu biasa gitu. Aja ya. Bayangkan misalkan saya sama Kardan atau Hardi gitu sampai di rumah, Miss Beb lagi ngapain ya, main PS gitu kan.
Nah, itu jadi ini nanti akan menjadi problem bagi kita yang dewasa ini karena kultur di Indonesia sangat sangat akrab sekali, sangat intim gitu. Kemudian nanti yang sebagai perempuan dan laki-lakinya tadi kan kembali bahwa seks itu hanya ada dua ya, pada dasarnya laki-laki dan perempuan. Nah, untuk yang sebagai perempuannya itu biasanya ada dari keluarga yang bermasalah dan dia cenderung nanti menye-menye. Tahu menye-menye nggak? Menye-menye itu misalnya tolong dong aku nggak bisa ini kayak gitu. Dia kayak yang kayak lebay lenjeh gitu. Yang nggak bisa inilah macam gitu, itu yang cenderung ke sana itu biasanya dia akan masuk ke dunia ini nih karena memang dia membutuhkan sosok. Nah, mendapatkannya jatuhnya ke perempuan yang cenderung mandiri, cenderung teguh, cenderung dia dibesarkan dengan kemandirian, keteguhan seperti kecenderungannya arahnya seperti laki-laki gitu. Nah, itu nanti bisa ketemu tuh. Yang awalnya nanti nggak seperti laki-laki ya, kalau laki-laki dia gagah perkasa, aku pengen sama dia, nggak seperti itu. Seperti itu ya. Yang homoseksual ya. Iya. Kalau yang perempuan nggak, dia nanti akan lewat pertemanan dulu tuh. Perasaannya dulu, lewat sahabat yang nanti akhirnya bisa sampai ke sana. Nah, di perempuan ini ya, ketika tumbuh kembang ada yang namanya nanti gender non-conformity. Gender non-conformity atau GNC ini itu bisa terjadi di laki-laki dan perempuan. Apa gender non-conformity? Jadi ketika mereka anak-anak ya, childhood itu mereka tidak seperti laki-laki atau perempuan pada umumnya. Misalnya nih, kalau laki-laki sukanya main boneka sebagai seorang ibu, suka-sukanya warna ke arah pink yang disukai banyak perempuan. Beda dengan laki-laki pada umumnya. Itu namanya gender non-conformity. Ya, penampilannya, cara ngomongnya termasuk yang perempuan gitu. Nah, di perempuan itu akan terjadi pembiasan menurut penelitian nanti. Jadi kalau di laki-laki nanti bisa diprediksi, ya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kalau di perempuan ini terjadi pembiasan menurut penelitian. Kenapa? Tadi dorongannya perasaan. Kalau di laki-laki nanti bisa dihitung, diperkirakan berapa persen gitu. Ketika dia kecilnya gender non-conformity, maka ketika dia adolescence atau remaja, berapa persen kemungkinannya akan bisa dilihat. Tapi kalau di perempuan enggak terjadi pembiasan. Kenapa? Karena memang dorongannya perasaannya, bukan organ reproduksinya. Itulah kenapa kita kalau misalnya menemukan di masyarakat, dulu aku tomboy loh, perempuan aku tapi tomboy kayak laki-laki, tapi ya dia tetap heteroseksual gitu, tertarik pada laki-laki karena memang dorongannya bukan libidonya, dorongannya adalah perasaannya. Jadi di perempuan ini memang butuh sesuatu yang pengalaman yang lebih dalam untuk, karena memang perempuan itu misteri gitu. Misteri gitu. Jadi termasuk nanti ketika masuk ke dunia LGBT itu tidak mudah. Itulah kenapa kemarin saya jelaskan kenapa lesbian keluar dari gay. Kata gay itu kan awalnya untuk semua jenis kelamin. Kemudian yang perempuan merasa jijik karena isinya di gay ini kebanyakan laki-laki nge-seks doang, sementara kita yang kita butuhkan bukan seks gitu. Kita cinta is cinta. Kasih sayang gitu. Nah, akhirnya mereka membentuk kata atau istilah lesbian gitu kan. Jadi memang hati-hati dengan di perempuan nanti tidak semudah nanti di laki-laki karena dorongannya adalah perasaannya, apalagi di zaman now ya. Itu kecenderungannya dari yang disampaikan di Disney, film yang penelitian di Disney, itu film-film Disney atau film-film anak-anak tahun 90-an ke bawah itu perempuannya menye-menye kan, feminim banget gitu. Jadi misalnya Beauty and the Beast, kemudian Jasmine di Aladdin, kemudian Sleeping Beauty kan gitu. Tapi kesini ya 90-an ke atas perempuannya tuh cenderung maco dan itu diterima di masyarakat gitu. Jadi nanti akan banyak pembiasan di perempuan. Jadi misalnya ada Mulan, ada The Brave, ada Tagline gitu ya kan. Yang pembiasaan seperti laki-laki gitu ya.
Bukan, jadi film-film yang tokohnya itu heroin, ya, hero perempuan, tapi seperti laki-laki gitu. Ya. Itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa aja gitu. Ya, kan. banyak kan sebenarnya ya. Iya, misalnya kayak yang di Avenger tuh ada kelas. ya kan, tapi kalau itu terjadi laki-laki kan, laki-laki perempuan. Kan di perempuan sekarang masyarakat tuh cenderung menerima gitu. Cenderung itu ya. Misalnya kayak misalnya ini nggak apa-apa nyebut ya namanya merek di saya di Avengers gitu kan, ada Black Widow dan sebagainya yang dengan pakaian itu kayak laki-laki kan, maksudnya dengan bisa dak-dik-duk gitu, itu orang akan wah keren nih perempuan. Tapi tidak terjadi di laki-laki gitu. Laki-laki kalau kayak perempuan masih dihina, masih dianggap seperti itu. Jadi nanti Kak, untuk di perempuan ini pembahasannya memang agak repot. Gitu. Itulah kenapa nanti kita banyak arahnya ke laki-laki saja ya. Menarik nih. Jadi memang berbeda ya antara laki-laki dan perempuan untuk ininya ya. Terus kemudian juga kan sampai dia itu tidak ingin disamakan namanya ya, istilahnya ya. Iya, bikin istilah sendiri kan. Sendiri itu kan namanya lesbi seperti itu. Iya, lesbian. Karena gini, kayak saya juga ada temennya istri saya. Iya. Padahal dia itu di tempat kerja yang sama, seorang guru ya, muslimah berjilbab itu kan, gurunya di sekolah tahfiz lah. Tapi sampai tuh dua orang perempuan ini tuh dicurigai mengarah ke situ. Saya bilang sampai saya nggak mungkin kan mereka ngaji gitu kan dan lain sebagainya, gini. Tapi memang kalau misalkan memang mereka sudah ngaji, Kak, tahu tentang syariat Islam dan lain sebagainya gitu, apa ada potensi ke situ gitu, Kak? Perlu pemirsa dan kakak ketahui bahwa hubungannya dengan seks ya, dengan seks atau relationship gitu, itu kadang nggak ada hubungannya tapi bukan menjadi sebab akibat gitu. Jadi misalnya kalau tahfiz kemudian dia tidak akan melakukan ini, enggak. Iya. Jadi ya ada hubungannya tapi ya bisa jadi melakukan gitu. Jadi misalnya klien saya ada yang laki-laki misalnya habis melakukan seks sama jenis, habis itu ya sholat jamaah bareng di masjid gitu. Gitu. Jadi kayak semacam ya ada hubungannya tapi kayak tidak berbanding lurus gitu. Iya. Jadi memang itu bisa terkena pada siapapun tanpa memandang suku, ras, agama, kedudukan, tingkat ekonomi, bisa siapapun bisa melakukan. Ya Allah. Termasuk yang perempuan. Iya, soalnya dari keterangan istri saya itu dikatakan bahwa dia ini sering diantar jemput, terus kalau di sekolah tuh kalau lagi istirahat tuh kayaknya deket-deketan melulu gitu. Iya, makanya ini kan yang agak repot di perempuannya. Ini keintiman ini sebagai sahabat atau arahnya ke sana nih. Nah, ini agak repot di perempuan karena mereka pun juga urusannya bukan nge-seks gitu. Iya. Nah, itu yang agak repot. Makanya memang kalau saya ngisi workshop itu memang untuk yang di perempuan ini memang harus banyak belajar, karena di perempuan sendiri misalnya ciri-ciri cinta dan sebagainya luas gitu, terlalu luas, beda dengan laki-laki. Ya Allah, jadi memang kalau perempuan itu nggak sampai kayak laki-laki, artinya ada, kalau laki kan kalau spermanya keluar gitu kan, ujungnya kalau di laki-laki kan ya itu gitu kan, gitu membuang itu kan. Perempuan nggak itu ya? Kalau di perempuan itu bagian. Cuma bagian, jadi bukan sebagai sesuatu yang utama, tapi bisa jadi sampai ke seks, tapi itu bukan tujuan utama gitu, bukan tujuan utama. Ya perasaannya tadi mencintai dan dicintai. Iya, itulah kenapa kalau di perempuan kalau udah jatuh cinta itu melupakannya bisa lama. Ya Allah, jadi kalau di perempuan itu proses untuk mencintai panjang, tidak seperti laki-laki. Woi, itu ada yang cantik, aku jatuh cinta itu enggak. Tapi perempuan prosesnya panjang. Melupakannya juga panjang. Kalau lagi kan isi kami sigo, ya paginya istrinya meninggal, sorenya bisa nikah lagi gitu. Berarti yang perempuan itu proses untuk disembuhkannya bisa lebih lama juga gitu, Kak ya? Kalau kita mau mengatakan sembuh ya, kalau di kita kan kembali ke fitrahnya ya. Itu luar biasa susahnya dibandingkan dengan laki-laki gitu. Karena kalau ya tadi misalnya kalau laki-laki kan main futsal aja gitu, dia nggak bakal inget cintanya. Kalau perempuan kan beda, nanti lihat drama inget cintanya, sehingga dia memang karena perasaannya tadi. Masya Allah. Kak, itu kan tadi perempuan. Ya. Gimana kalau laki-laki, Kak?
Nah ini nih yang mungkin agak panjang ya. Justru nggak apa-apa panjang Kak, biar jelas. Tadi perbedaannya kalau di laki-laki itu dorongan utamanya adalah organ reproduksinya ketika dia sudah grow up. Kalau di Islam nyebutnya balik ya. Akil dan balik, akil itu dewasa otaknya, balik dewasa biologisnya. Nah, di laki-laki dorongannya adalah kantung spermanya. Jadi penjelasannya, kantung sperma itu ketika sudah mulai siap memproduksi, itu dia akan memproduksi calon anak sampai sempurna itu sekitar 2,5 sampai 3 bulan. Oke. Itu menjadi calon anak yang sempurna, tapi dia akan memproduksi terus tuh tiap detik, tiap menit gitu ya. Itu ribuan ya, bahkan nanti setiap 3 hari kantung spermanya siap untuk meluncurkan itu sekitar 11 sampai mungkin 15 juta calon anak, tapi yang matang sekitar 2,5 juta calon anak. Ini yang menjadi salah satu pemicu banyaknya kejahatan seksual dalam bentuk apapun ya, mau sesama jenis, mau lawan jenis dan sebagainya gitu. Nah di laki-laki karena dorongannya seperti ini, maka biasanya nanti ciri-cirinya untuk yang sebagai laki-laki, jadi laki-laki menyukai sesama jenis tapi sebagai laki-laki, atau kalau di bahasa seksnya mereka sebagai topnya, sebagai laki-lakinya, iya itu ya dia akan seperti laki-laki biasa aja, seperti laki heteroseksual atau biseksual gitu. Maco gitu Kak ya? Nggak selalu maco sih. Saya nggak maco jadi. Artinya maksudnya memang dia man. Ya, manly gitu. Jadi karena dia posisinya sebagai laki-laki, memang itu biasanya nanti ya itu berangkat dari keluarga. Misalnya dia ketika tumbuh kembang itu membutuhkan sosok adik atau sosok teman, sahabat di keluarganya. Dia nggak punya itu gitu. Biasanya anak tunggal gitu. Sehingga ketika dia membutuhkan teman di masa grow up itu ada dorongan seks ke sana. Nah, itu yang di laki-laki ya. Kemudian untuk yang sebagai perempuan itu banyak nanti ya. Perempuan itu nanti yang sebagai gender non conformity tadi. Jadi ketika umur 1 sampai 10 tahun dia gender non conformity seperti perempuan biasanya. Jadi posisinya dia itu sebagai perempuan. Nah, ini contoh-contohnya agak panjang ya, semoga pemirsa sabar. Ya. Kakak sabar. Nggak apa-apa, lanjut. Mau mendengarkan ya? Mau dong. Ya ini karena agak penting iya, nih, apalagi bapak ibu yang punya anak laki-laki ya, dan yang mempunyai anak perempuan kan nanti dipinang kan sama laki-laki biar kita tahu. Kalau nggak tahu. Sehingga nanti kita sebagai orang tua bisa mengetahui latar belakangnya, latar belakang ketika nanti ini calon harus ditaruh latar belakangnya ketika masa balita gitu. Jangan nanti ketika udah nikah sama anak kita. Nah, jangan sampai terjadi kan. Nah, contohnya nih. Yang pertama, itu salah role model. Apa salah role model? Salah role model itu si anak mengambil model yang salah. Jadi, contoh ya. Iya, laki-laki semestinya kan mengambil model itu bapaknya sebagai hero pertama dalam hidupnya, ibunya sebagai cinta pertama dalam hidupnya. Ini kebalik nanti bisa keliru. Nah, contohnya nih, banyak klien kita yang bapaknya itu otoriter, keras, galak, kasar gitu, sehingga misalnya nih ya di sebuah rumah tangga ibunya disiksa sama bapaknya atau anaknya kadang dipukuli, itu si anak tadi akhirnya semacam membenci, bapak jahat, aku nggak pengen seperti bapak. Seperti itu. Maka kalau berhubungan dengan labirin ya, ini semacam kalau labirin itu kan depannya kayak pintu, ya itu kayak hal yang menarik gitu. Betul. Dia kayak ini harusnya pintu yang dimasukin yang heteroseksual. Ini kayak udah keliru, ini ternyata ada yang lain, ternyata yang sana kayaknya gelap deh, serap penyantunya, ini aja deh, nah seperti itu. Nah ini nih, mulailah masuk sejak balita, dia udah keliru. Kalau bahasa psikolognya udah crack gitu, udah patah duluan gitu. Nah nanti akan di perkembangan maksudnya akan mengalami namanya penguatan gitu. Nah, contoh yang kedua, ya, contoh yang selanjutnya, tadi kan bapak yang kerasnya. Ada contohnya lagi nih, dominasi ibu-ibu. Apa dominasi ibu-ibu? Misalnya, nih saya kasih contoh langsung aja ya. Misalnya,
sebuah keluarga itu istrinya itu dari asal keluarganya itu dari daerah yang aslinya pantai-pantai gitu, yang Semarang, Gorontalo, pokoknya yang daerah pantai gitu ya. Itu kan mereka kalau ngomong kan, woi, karena memang ya daerah pantai, daerah seria, karena suara angin, suara apa, mereka ngomongnya kenceng gitu. Kemudian mendapatkan suami yang misalnya asalnya dari Jawa Tengah ya, Jogja, Magelang, Semarang, yang cenderungnya menye-menye itu karena memang kultur di Jawa itu kan memang terutama Jawa Tengah dan Banten ya, daerah Cirebon dan sebagainya itu kan untuk menghadap raja itu disuruh menunduk, disuruh bahasanya harus halus, nggak boleh menatap gitu. Kalau mungkin di Sulawesi apa ya raja kami menghadap begitu kan. Nah akhirnya apa? Misalnya nih Allahu Akbar, suaminya masih nonton apa misalnya Siti lawan minta maaf yang kemarin kalah ya misalnya. Kasihan ya. Itu itu udah ada nonton aja gitu. Bapaknya jawabnya, ya Mi, gitu, ya Ma, gitu. Ada anak laki-laki umur 1-2 tahun melihat itu. Jadi bapak seperti ini ya. Saya pernah menemukan di Semarang ya, Semarang ada kasus dia anak SMP disodomi berkali-kali. Allahu Akbar. Ketika kami datangi, itu kita sebagai orang awam pasti itu akan mengira dia banci atau waria. Jadi memang ya seperti itulah. Tapi dia anehnya heteroseksual, tertarik pada perempuan. Nah, ketika saya dalemi itu dia masih ingat dulu oleh bapaknya dibilang gini, kamu itu kalau sama orang itu yang sopan, yang baik, yang halus, yang ramah. Nah, kata-kata itu dalam pikirannya dia, seperti perempuan gitu. Jadi kalau laki-laki kan kasar ya ngomongnya aja, lembut, halus tuh seperti perempuan gitu. Itu kan akhirnya ada miss di situ. Jadi jadi yang pertama adalah salah role model, ini contoh ya, contoh. Ya Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah pembunuhan karakter. Apa pembunuhan karakter? Pembunuhan karakter ini laki-laki dan perempuan itu kan berbeda kan, Kak? Jadi secara biologis laki-laki berbeda, perempuan berbeda. Secara psikologis juga laki-laki dan perempuan berbeda. Itu sudah memang kodratnya. Nggak bisa diubah seperti itu gitu. Secara biologis berbeda, psikologis berbeda. Nah, tanpa sadar kadang orang tua itu membunuh karakter anak laki-lakinya ya, yang tanpa sadar. Jadi yang seharusnya tumbuh kembang dia sebagai laki-laki itu dibunuh, jadi akhirnya seperti perempuan. Contohnya ini bukan berarti yang saya sebutkan ini pasti ya, tapi setidaknya kita akan mengevaluasi nanti di keluarga kita ada nggak yang seperti itu. Yang pertama, hati-hati dengan anak bungsu. Karena kecenderungan anak bungsu ini dimanja, ya kan? Dibandingkan misalnya udah kamu abangnya aja deh yang berangkat, adiknya dia dimanja, akhirnya apa? Jadi dia menye-menye. Kemudian yang kedua, anak tunggal, anak yang dia memang hadir satu-satunya, sehingga ya akhirnya nggak boleh ini, nggak boleh itu, dibatasi, yang nggak boleh dan sebagainya. Contoh yang lain, anak yang terlahir di sebuah keluarga yang satu-satunya jenis kelamin yang berbeda. Misalnya dari 10 anak, yang lainnya perempuan, dia satu-satunya laki-laki, apalagi anak bungsu gitu. Dapat dibayangkan lingkungannya kebanyakan perempuan, dia dimanjakan gitu. Itu hati-hati dengan beberapa ini. Nah, yang paling mengerikan adalah yang tanpa sadar. Kalau yang anak bungsu, anak tunggal, anak dengan satu-satunya jenis kelamin yang berbeda, kan kita bisa ini ya, bisa lihat ya, ini kok kayaknya ada yang something wrong. Nah, ada anak istimewa. Apa anak istimewa? Tanpa sadar kita mengistimewakan seorang anak. Misalnya bapaknya katakanlah ya minta maaf gitu ya, jelek gitu. Terus ibunya ya biasa-biasa aja.
secara wajah dan sebagainya. Anak-anaknya katakanlah punya anak 4 gitu ya, atau 5 anak gitu. Nah, yang di tengah ini anehnya itu berbeda sendiri gitu. Misalnya yang nomor pertama nih anak laki-laki semua mirip bapaknya, agak mirip ibunya. Ini juga yang nomor 4 mirip bapaknya, yang ini juga. Yang ininya misalnya tiba-tiba kayak Sahrul Gunawan gitu. Orang sampai mungkin bisa ini jangan-jangan ibunya selingkuh nih. Karena nggak mungkin nih dari dua ini kayaknya bisa, tapi memang ada di lingkungan kita ada. Yang sangat berbeda gitu dibandingkan keluarga yang lain. Sehingga beberapa artis juga seperti itu ya. Yang kita kalau melihat, loh ternyata beda ya. Yang lainnya kok beda gitu. Kamu siapa? Kayak semacam ganteng dan cantiknya itu diminen. Nah, akhirnya apa? Tanpa sadar kita mengistimewakan dia. Misalnya ya, dia karena putih terus nggak boleh main matahari lah, nanti kamu gantengnya hilang, gosong aja gitu. Kalau yang tadi yang minta maaf nomor 1, udahlah kamu main matahari sana dijawa-jawakin gitu lah ya. Atau kalau pas panas-panas gitu, pas apa kan ibunya mungkin butuh butuh sampo biar rambutnya nggak lepek gitu, males apa pakai jilbab. Ya disuruh yang tadi yang mirip bapaknya, biar kenapa kamu tambah gosong di sana. Yang ini kamu nggak boleh ya, dia suruh nyapu-nyapu, suruh hal yang di lingkungan keluarganya. Atau misalnya kan kita kan sebagai orang tua tanpa sadar itu akhirnya mengistimewakan dia. Misalnya yang lain ya, yang ini kasih 5.000, dia kamu tak kasih ya 20.000. Tapi jangan bilang-bilang seperti itu. Jadi dia tanpa sadar diistimewakan, dimanjakan. Misalnya pas beli pizza gitu ya, yang lain kebagian yang sudah dingin-dingin dia masih hot gitu. Nah seperti itu. Ini anak istimewa ini kita tanpa sadar membunuh kelaki-lakian dia. Jadi misalnya ya kan kadang kita ya melihat di sebuah keluarga laki-laki kan sebetulnya biasa ya, misalnya main di pagar yang pagar masih kita lihat masih aman lah. Tapi kadang ibunya, jangan nanti jatuh lah gitu. Itu sebetulnya membunuh karakter kelaki-lakian dia. Contoh yang lain misalnya main sama tetangga, main bola, main apa yang kadang entar kamu nanti jadi jahat, jadi hal seperti itu. Yang akhirnya tanpa sadar orang tuanya membunuh karakter kelaki-lakian si anak tadi. Itu adalah contoh-contoh dari pembunuhan karakter ya, pembunuhan karakter. Nah, contoh yang ketiga nih ketiga role model. Yaitu role model yang bebas, yang liar. Jadi seorang anak dibebaskan ya, baik itu dengan kesadaran atau tidak sadar. Dengan kesadaran itu seperti yang terjadi di Eropa dan Amerika saat ini. Jadi sejak kecil udah dibebaskan sampai masuk ke kurikulum sekarang LGBT itu. Dikenalkan kemarin saya sempat ngirim ya di BWA yang simi gitu yang is okay kamu jadi drag queen simi. Oh yes, saya seperti itu. Jadi itu secara kebebasan. Jadi anak dimonggokan gitu. Nah, tapi ada yang liar karena ketidaktahuan orang tua. Misalnya salah satu orang tua meninggal, satunya bekerja, akhirnya dia tidak sempat untuk mendidiknya, akhirnya dia mengambil model secara liar. Nah, saya kasih contoh. Ini contohnya ada 2 ya, dan prosesnya juga hampir sama. Yang pertama adalah kisah ini salah satu perempuan yang kami tangani, nama panggilannya Kak Bintang ya. Dia perempuan pertama yang kami tangani. Itu dia anak ketiga dari 3 bersaudara, dia anak bungsu, berarti anak ketiga. Nah, anak pertama ini laki-laki, anak kedua laki-laki, dia anak bungsu. Nah, bapak ibunya membebaskan, maksudnya ya udah main-main aja gitu. Nah, tanpa sadar dia ngikut perilaku kedua kakaknya, ya manjat pohon, waktu zaman itu ya ngejar layang-layang, sampai menggoda tetangga, dia ikut menggoda. Kan biasa ya laki-laki kalau ada perempuan lewat itu termasuk pelecehan seksual ya, misalnya sweet gadis godain, dia ngikut tuh. Jadi dia mengikuti pola itu gitu. Jadi ya memang dia dibesarkan jadi akhirnya mirip laki-laki. Mulai suka pendek. Nah, jatuh cintanya itu terjadi kelas 2 SMP.
Jadi ada anak pindahan, ya, anak pindahan perempuan yang menye-menye tadi, yang memang secara ini good looking, tapi dia kayak ya nggak bisa apa-apa gitulah. Nah ketemu si ini, udahlah gue sama gue aja deh gitu. Nah akhirnya mereka jatuh cinta berdua-duanya. Itu contoh yang semacam nggak dibebaskan gitu ya. Nah kalau yang satunya adalah kisah salah satu TKW yang pernah kerja di luar negeri, ya, dia menjadi klien kami. Itu hampir sama kisahnya dengan si Kak Bintang, tapi beda. Kalau Kak Bintang ini bungsu, dia adalah anak sulung ya, anak sulung. Jadi anak sulung yang dia itu bapaknya meninggal sementara adik-adiknya masih kecil-kecil. Dia sekitar usia 5-6 tahunan gitu. Adiknya masih kecil, ada 2 atau nggak salah. Nah ibunya kan bekerja. Ya. Nah dia akhirnya dibesarkan ya mandiri seperti laki-laki. Ini contohnya perempuan nggak apa-apa ya, walaupun membahas laki-laki kan karena contoh saja. Itu dia apa kalau zaman dulu sih apa nimba gitu, terus ngangkat air. Adiknya diganggu tuh sama tetangganya, lu jangan macem-macem sama gitu. Iya. Sama, nah, kelas 2 SMP itu jatuh cinta ketemu sama gadis yang menye-menye. Jadi role model yang liar, yang bebas, yang misalnya kalau di laki-laki kita punya kasus ya, dia pindah-pindah Kak. Jadi bapaknya memang sering tugas ke luar kota sehingga sering pindah-pindah, nggak ada yang menemani, akhirnya dia pokoknya ya yang di situ teman-temannya kebanyakan perempuan. Saya nggak menjelaskan profesi ayahnya ya, nanti malah keliru takutnya. Itu mainnya sama perempuan, mainnya sama ibunya melulu. Jadi dia mengambil role model ya seadanya, liar gitu, secara liar ya. Akhirnya kemudian dia salah role model, tapi dengan cara yang liar atau ini bukan karena basicnya dari keluarga yang tidak ideal, tidak, tapi memang mungkin bapaknya juga tidak tahu ya. Bapaknya ada, cuma mungkin pendekatannya berbeda gitu. Karena memang dia tugas, nanti pulangnya 2 tahun 3 tahun gitu kan, nggak begitu kenal gitu ya. Betul. Dan mungkin juga teknologi tidak secanggih seperti sekarang. Kalau sekarang kan mungkin kita bisa masih video call. Jadi seperti itu di laki-laki pola-polanya. Allahu Akbar. Nah ini menjadi perhatian bagi para orang tua. Harus ini. Ini kan contoh-contoh ya. Kalau di sekitar kita atau di keluarga kita, naudzubillah ya, kok tanda-tandanya seperti ini, segera ditanggulangi atau diluruskan lah. Atau misalnya kita sebagai orang tua ada anak kita mau dilamar, kita selidiki. Harus itu ya. Seperti apa latar belakang keluarganya. Kalau memang dari keluarga yang tidak ideal, maka hati-hati karena potensi untuk apapun itu ya, termasuk orientasi seks itu diwaspadai. Nah, apalagi ketika melihat misalnya, oh iya dia dulu, kita misalkan tanya tetangganya atau keluarga, oh iya dia dulu sukanya main sama perempuan, bla 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 bla. Ini hati-hati nih. Ini tanda-tanda kita bukan menjudge ya bahwa pasti seperti itu. Hati-hati. Karena memang misalkan dari gestur tubuh ini kan masih ada kultur, kemudian masih ada metroseksual, atau mungkin dia sebagai artis ya, kayak Tesi itu kan karena tuntutan seks profesi, dia sebagai worker ya, sebagai profesi. Jadi tapi setidaknya kita sebagai orang tua menjadi waspada gitu. Karena ini sebuah penjelasan yang sangat-sangat penting menurut saya. Apalagi di kondisi masyarakat, kemudian kondisi bernegara saat ini nih, di mana kita semua dibebaskan. Bahkan ya undang-undang baru itu, bahkan ya karena gini, saking bebasnya ketika ada seseorang yang berzina sama laki-laki atau perempuan ya, kita bicara laki perempuan, kemudian kalau ada dari selingkuh, kalau misalkan dua-duanya nggak merasa keberatan, itu boleh tuh. Ya, ini kan memang kalau kalau kita mau nanti masuk ke ranah politik atau ranah hal-hal yang berbau politik, itu memang pinternya kaum-kaum yang termarginalkan ini itu masuk ke dunia politik gitu. Itu sudah dimulai dari
Amerika, sebagian Eropa dan sebagainya sejak dulu. Nah di Indonesia mulai itu sudah disusupin. Jadi banyak, misalnya kita pernah menemukan dulu Peduli Sahabat itu sebuah buku yang itu diproduksi oleh Departemen Kesehatan yang isinya mengenalkan tentang gender itu sekarang bukan cuma laki-laki dan perempuan, nah seperti itu. Tanpa sadar sudah mulai dimasukkan nilai-nilai yang termasuk tadi tentang zina dan sebagainya. Kan misalnya nih yang dibahas kan misalnya rencana undang-undang kekerasan seksual gitu, bukan kejahatan seksual kan. Nah kalau kekerasan berarti ya ketika mengalami kekerasan, tapi kalau suka sama suka enggak. Gitu. Jadi memang sudah mulai dimasukin ke. Nah kadang hal ini di bidang sosial kita di Indonesia dari zamannya Bapak Soekarno sampai Bapak Jokowi saat ini itu belum sesuatu yang seksi untuk dijadikan, dan memang nggak seksi untuk masyarakat. Untuk misalnya aku harus milih kamu karena ini enggak. Orang akan memilih, oh ya ini kita menjanjikan akan membangun tol, akan membangun gedung yang tinggi, membangun kereta cepat. Tapi kalau kita membicarakan, kita nanti akan setiap sepekan sekali kita akan pengajian misalkan atau ke gereja yang gitu. Aduh, agama lagi. Jadi semacam memang kita sudah mulai arahnya kiblatnya ke Eropa dan Amerika, di mana agama ini sudah menjadi semacam mereka menganggap sebagai candu, sebagai sesuatu yang akan mematikan kreativitas, mematikan banyak hal lah. Berarti makanya kan saya bilang tadi, apalagi di zaman saat ini gitu kan, yang mana kita dijauhkan, ya bukan kita yang menjauhkan, tapi kita dijauhkan dari agama kita sendiri. Yang mana agama kita itu kan sebagai pelindung, ya kan, dengan batasan-batasan syariat tadi itu kan, yang nggak boleh ini, nggak boleh ini dan sebagainya. Kan? Sampai ini kan kemarin beredar video di mana ada seorang pendeta ya, bukan cuma di Indonesia ya, di beberapa negara, bahwa mengatakan bahwa hanya Islam yang ini nih orang-orang Muslim yang sekarang bisa menahan ini, karena ya syariatnya jelas gitu, syariatnya jelas sehingga untuk menolak dan sebagainya itu kekeh gitu. Nah sementara di Eropa dan Amerika ketika agama sudah dipisahkan, apalagi ya banyak dalam tanda kutip ya dalam hal beragama itu banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang ini menghalangi ilmu pengetahuan gitu. Betul. Sehingga ya itu luar biasa sekarang banyak ada salah satu pendeta yang mengatakan bahwa untung negara kita ini sebagian besar Muslim gitu. Kalau enggak bakalan seperti yang terjadi di Amerika dan sebagian Eropa seperti saat ini, di mana LGBT, kurikulum LGBT, kesetaraan gender dan sebagainya itu dimasukkan sejak dini, sejak TK. Ya Allah. Makanya ini kan akibat dari pemisahan antara agama dan kehidupan. Ya, kalau kita bicara tentang perang pemikirannya. Ya, Ghazul Fikar. Itu kita ingat kalau Bapak Ghazul Fikri yang mencetuskan pertama kali kenapa kita kalau mau memerangi orang Islam itu dengan menjauhkan mereka dari agama adalah Louis XV kalau yang saya ingat, Louis XV ya, Raja Prancis. Dia kan ditangkap tuh. Ya. Ditangkap, di penjara. Nah, di penjara itu dia merenung. Oh, satu-satunya cara untuk menjauhkan umat Muslim, untuk meruntuhkan umat Muslim adalah menjauhkan mereka dari agamanya. Dan itu sudah terbukti saat ini. Kita udah ribut sendiri lah, betul. Bahkan sampai tadi. Coba kalau misalnya preman di pasar lah, nggak punya pekerjaan atau apa, begitu agamanya diganggu, dia rela mati. Saya mati syahid nih. Gitu. Walaupun nggak sholat, nggak apa gitu. Tapi ya apa? Kita sekarang ya menerima aja. Misalnya dulu ada orang berbaju agak minim, zaman saya dulu ya itu masih kita sangat malu gitu. Tapi zaman sekarang udah ya biasa aja, bahkan itu dianggap seni gitu. Iya, bahkan dulu sesuatu yang seni. Ada videonya itu ketika pertama kali di barat itu mengenakan pakaian minim perempuan ya. Itu perempuan-perempuan di barat itu malah bilang ini aneh gitu, jijik gitu dan sebagainya kan, seperti itu kan. Bahkan tapi sekarang kan, Masya Allah. Kita kan tentu mah dianggap aneh. Iya, makanya. Masya Allah, kasihnya nanti kita coba akan bahas lagi lebih lanjut dengan tema-tema yang memang, karena kan ini serial ya, serial itu Insya Allah kita
akan ada lagi terus menerus. Ya kita berdasarkan umur nanti biar para pemirsa dan biar runut, terutama orang tua ya. Betul. Dan calon orang tua. Nah, itu. Biar jelas supaya oh ya ini seperti ini sehingga kita bisa mengevaluasi sebagai calon orang tua. Oh ya berarti kalau aku punya anak aku nanti seimbang. Kalau yang sudah berjalan ya mengevaluasi ada something wrong nggak nih? Ya, gitu. karena itu akan jadi panduan kita nanti ke depannya seperti apa. Baik, Kasinyo, terima kasih atas penjelasan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Baik, sahabat wakaf dimanapun Anda berada, alhamdulillah. Mudah-mudahan perbincangan kita tadi bisa menjadi pelajaran yang berharga tentunya buat kita. Karena kita melihat kondisi umat saat ini ya. Jangankan kondisi umat muslim ya. Kondisi umat non-muslim pun kita nggak tahu seperti apa. Semuanya dibebaskan dan lain sebagainya. Dan ini bisa menjadi dan ini bisa jadi keluarga dekat kita atau saudara dekat kita. Ini kita belum aja nih ada saudara dekat kita atau bahkan keluarga kita yang jadi korban. Nanti kalau sudah jadi korban baru deh sadar betapa pentingnya ilmu ya. Ilmu-ilmu contohnya seperti ini tentang keluarga, tentang parenting ya. Bagaimana tadi Kasinyo menjelaskan panjang lebar. Wah, ini mengerikan kalau misalnya kita tidak memiliki ilmu karena al ilmu nurun. Jadi ilmu itu cahaya. Kita ibaratkan dunia ini gelap. Ya, apalagi dunia kondisi seperti saat ini gelap sekali. Jadi yang bisa menuntun kita di gelapnya dunia itu adalah cuma satu, yaitu ilmu, cahaya. Ya, maka dari itu terus saksikan Wakaf TV yang akan memberikan terus ilmu-ilmu, informasi yang edukatif. Dan mudah-mudahan sahabat wakaf semuanya diberikan kesehatan selalu untuk bisa terus mendengarkan konten-konten kita. Terima kasih. Kesalahan hanyalah dari saya pribadi dan kebenaran hanyalah milik Allah dan Rasul-Nya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.